Sunday. Kak Rizka senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan adik meskipun lewat online. Kak Rizka selalu berharap adik-adik semua di rumah tetap sehat. Jangan lupa jaga kebersihan dan juga jaga makan supaya tubuh kalian tetap sehat dan kita juga selalu berharap agar wabah ini cepat selesai. Karena jujur aja Kak Rizka ini kangen juga sama adik-adik. Kangen untuk kita beribadah bersama, kangen mendengarkan firman, memuji Tuhan, juga sama-sama menghafal ayat-hafalan dalam kelas. Oke, nah hari ini Kak Rizka akan menyampaikan satu firman Tuhan. Oke, Kak Rizka mau tunjukkan satu gambar dulu ya. Nah kalian lihat nggak gambar apa yang ada di layar kalian? Kira-kira ekspresi apa dalam layar itu? Ya benar, mereka seperti marah. Lalu apa lagi? Ya teriak, betul. Nah sekali lagi ya, Kak Rizka akan tunjukkan gambar lagi. Kalau ini? Ya sama, mereka juga marah teriak. Bahkan gambar ini sambil menunjuk orang gitu kan. Nah ini gambar yang terakhir. Sudah lihat ya gambarnya ya? Amati, gimana ekspresi orang-orang ini? Mereka ini berkerumun, mereka banyak sekali dan mereka pastinya lebih dari satu orang gitu kan. Gimana? Apa ekspresi mereka semua? Iya, mereka marah. Bahkan mereka juga berteriak-teriak sambil tangannya diangkat ke atas. Kayaknya nih ya, mereka itu menginginkan sesuatu. Apa ya kira-kira ya? Yuk kita lihat kisahnya di dalam Alkitab hari ini. Nah sebelumnya Kak Rizka mau membacakan firman Tuhan dulu. Ada di Markus 15 ayat 1 sampai 15. Adik-adik siapin Alkitabnya, jangan lupa. Kak Rizka akan tunggu supaya adik-adik bisa membuka. Kalau adik-adik masih belum bisa membuka, adik-adik bisa minta tolong parents, bisa minta tolong orang tua, kakak, atau siapapun yang ada di sebelahnya adik-adik semua. Oke, Kak Rizka baca ya. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mempakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi sehingga Pilatus merasa heran. Ayat 6, telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya, itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Ayat 8, maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Ayat 9, Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Ayat 10, ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabas yang dibebaskannya bagi mereka. Ayat ke-12, Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang-orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Ayat 13, maka mereka berteriak lagi katanya, salibkanlah dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkanlah dia. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus didesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Nah adik-adik, hari ini kita akan membaca suatu kisah di dalam Alkitab. Kita akan belajar di dalam Alkitab yaitu dari Markus yang tadi Kak Rizka sudah baca di Markus 15 ayat 1-15. Di sini ada judulnya, salibkanlah dia. Minggu lalu setelah Petrus menyangkali Yesus sebanyak 3 kali, dia akhirnya bertobat. Lalu Yesus dibawa ke depan mahkamah agama.
Tapi mereka tidak menemukan satupun kesalahan dari Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin Yahudi tetap ingin membunuh Yesus. Karena apa? Mereka iri melihat Yesus. Yesus selalu menyampaikan kebenaran dalam pengajarannya. Jadi banyak sekali orang terberkati, banyak sekali orang jadi mengenal. Dan banyak sekali orang jadi mengerti apa itu suatu kebenaran. Tapi adik-adik, untuk membunuh Yesus, ahli-ahli Taurat ini harus meminta izin kepada pemerintah Roma. Maka pagi-pagi benar Yesus dibawa menghadap wakil dari pemerintah Roma yang ada di Yerusalem, yaitu namanya Pilatus. Siapa adik-adik? Pilatus. Lah, waktu imam-imam kepala ini menuduh Yesus melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak pernah Yesus buat. Mereka menyebutkan kesalahan 1, 2, bla 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 bla. Tapi hal ini tidak pernah sama sekali Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan adik-adik? Yesus hanya diam saat mendengar ahli-ahli Taurat ini menuduhkan semua kesalahan-kesalahan yang gak pernah dia buat. Tahukah adik-adik, semua ini menggenapi suatu nubuatan dari Nabi Yesaya. Adik-adik bisa catat ya. Ayatnya ada di Yesaya 53:7, ada di layarnya adik-adik. Adik-adik catat, adik-adik bisa baca nanti setelah firman ini selesai. Yesus tahu kalau imam dan ahli Taurat ini penuh dengan kebencian. Mereka sangat marah. Sehingga mereka selalu mencari-cari kesalahan yang Yesus gak pernah buat. Waktu di depan Pilatus, Yesus berada di hadapan Pilatus. Pilatus bertanya, tidakkah engkau mau menjawab? Mereka berkata, engkau telah melakukan banyak kesalahan. Sekali lagi, apa yang Yesus lakukan? Dia hanya diam. Dan ini membuat Pilatus sangat heran. Kenapa ini? Kenapa dia nggak mau jawab? Pilatus tahu sebenarnya kalau Yesus tidak melakukan kesalahan. Tapi apapun itu, imam kepala tetap ingin membunuh Yesus dan Yesus dihukum. Wow, ini perbuatan yang sangat-sangat keji. Dan ini adalah dosa. Waktu Pilatus mengadili Yesus, tiba-tiba istrinya itu mengirim pesan. Dia bilang gini, waktu semalam istrinya diberi mimpi. Istrinya bilang begini, janganlah kamu apa-apakan orang benar yang sekarang kamu adili. Karena tadi malam aku bermimpi tentang dia dan itu sangat membuatku galau. Tahu ya adik-adik artinya galau ya. Dia merasa gelisah, dia merasa gak enak, dia merasa kayak bimbang begitu. Jadi karena itu dia meminta Pilatus, jangan kau apa-apakan dia. Dia ini siapa? Dia ini Yesus. Nah pada perayaan Paskah saat itu bangsa Yahudi mereka merayakan Paskah. Dan kebiasaannya adalah saat ada perayaan Paskah, Pilatus akan membebaskan satu orang sesuai permintaan orang banyak. Sebenarnya Pilatus ingin sekali membebaskan Yesus, karena apa? Yesus terbukti gak bersalah, dia tidak melakukan kesalahan sama sekali. Pilatus tahu hal itu. Maka karena itu dia berinisiatif untuk membebaskan Yesus. Karena sekali lagi Pilatus tidak mendapati satupun kesalahan di dalam diri Yesus. Nah saat itu ada satu penjahat di dalam penjara yang namanya Barabas. Katakan adik, Barabas. Dia ini dituduhkan pernah melakukan pembunuhan dan pemberontakan seperti yang ada di Markus tadi, Markus 15. Karena itu dia dipenjara. Tapi adik-adik, waktu hal ini terjadi, Pilatus memanggil orang banyak dan bertanya, siapakah yang kamu ingin agar aku membebaskan? Barabaskah atau Yesus? Kira-kira orang banyak menjawab apa adik-adik? Tahukah adik-adik, imam kepala menghasut orang banyak itu untuk berteriak membebaskan siapa? Yesus? Bukan, tapi dia membebaskan Barabas. Mereka berteriak, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Kata-kata salibkan Yesus akhirnya keluar. Mereka meminta Yesus untuk disalib. Wow.
disalib itu adalah suatu perbuatan yang enggak enak. Dan itu sangat buruk sekali. Dan itu menyakitkan adik-adik. Orang-orang itu berteriak, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Waktu Kak Rizka membaca ayat ini, Kak Rizka merasa sangat sedih. Karena tahukah adik-adik, Barabas ini, si pembunuh yang dia juga akan melakukan pemberontakan. Mereka minta untuk dibebaskan. Dia adalah orang yang berdosa. Sama seperti Kak Rizka. Sama seperti semua manusia di dunia ini. Berdosa. Dan mereka memilih Barabas yang dibebaskan. Bukan Yesus yang selalu memberikan pengajaran kebenaran. Bukan Yesus sang pemberi hidup. Sesungguhnya adik-adik, teriakan di mana bebaskan Barabas itu sama seperti kita. Bebaskan Rizka dan salibkan Yesus. Adik-adik bisa katakan namanya adik-adik. Ya, bebaskan Rizka dan salibkan Yesus. Saya ini yang berdosa, Kak Rizka yang berdosa ini bebas. Karena Yesus yang benar dihukum mati, ganti saya. Di sini ada pertukaran, di mana Barabas yang dia penuh dosa, seperti kita manusia. Dia dibebaskan, tapi Yesus yang harus dihukum mati. Kak Rizka juga, Kak Rizka berdosa. Banyak melakukan kesalahan. Tapi Kak Rizka dibebaskan. Karena apa? Karena Yesus yang harus disalibkan. Pilatus bertanya, jika begitu, apa yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Sekali lagi mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Wow. Ini adalah perbuatan yang sangat buruk. Suatu hal yang, hukuman yang sangat-sangat buruk pada masa itu. Dan ini sangat menyakitkan buat Yesus. Sedih adik-adik, sedih. Kak Rizka juga merasa sedih. Kak Rizka sering sekali mendengar hal ini. Tapi setiap kali Kak Rizka membaca, Kak Rizka mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Yesus salib. Kak Rizka sangat merasa bahwa, wow, terima kasih Tuhan. Karena kasih-Nya pada kita, pada semua orang yang berdosa, pada umat-Nya, Yesus rela dan Yesus mau disalibkan. Yesus adalah anak Allah yang datang untuk mengasihi umat kepunyaannya. Tapi hal yang menyakitkan adalah mereka menolak dia. Mereka menolak Yesus. Mereka menolak kebenaran. Mereka menolak sang pemberi hidup itu. Saat itu, jujur Pilatus pasti merasa galau, dia gelisah, dia bimbang. Antara melakukan hal yang benar, atau dia harus mengikuti kemauan orang banyak. Pernah gak adik-adik di posisi ini? Melakukan sesuatu yang benar, tapi adik-adik juga pengennya menyenangkan hati diri sendiri. Ingin berbuat yang semaunya. Pernah gak adik-adik? Saat firman Tuhan berkata A, adik-adik melakukan sebaliknya. Pernah ya? Kak Rizka juga pernah. Nah, kita ini juga sama seperti Pilatus. Kita ini bingung. Seringkali bingung. Tapi mulai sekarang adik-adik gak perlu bingung. Kalian bisa datang sama Tuhan Yesus. Kalian bisa berdoa. Dan Tuhan akan memimpin adik-adik semuanya. Sekali lagi, Pilatus bertanya sama mereka. Tapi mereka gak peduli. Bahkan mereka semakin keras. Kayak gambar yang di awal tadi yang Kak Rizka ceritakan tadi. Yang Kak Rizka tunjukkan tadi. Mereka berteriak semakin keras. Apa yang mereka teriakkan? Tahu adik-adik? Benar. Salibkan dia! Salibkan dia! Wow. Bayangkan ya. Ada banyak orang berkerumun, berkumpul. Mereka dengan emosi, mereka dengan ekspresi yang marah, mereka berteriak, salibkan dia. Wow, Yesus saja terdiam. Apakah mereka baik? Enggak ada satupun manusia di dunia ini yang baik. Mereka benci, mereka kejam. Dan tahukah adik-adik,
Yesus tidak pernah menyakiti mereka sedikit pun, satu kali pun. Justru Yesus tuh mengasihi mereka. Karena itu dia harus datang. Pilatus adalah seorang manusia biasa. Dia berusaha untuk membebaskan Yesus, tapi apa yang terjadi? Gagal, pasti gagal. Akhirnya, gak lama muncul kerusuhan. Maka Pilatus minta diambilkan air. Akhirnya dia mengambil air, dia membasuh tangannya. Dan dia berkata, aku tak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Seluruh rakyat itu menjawab, ya, biar kami dan anak-anak kami yang menanggung hukuman Allah atas kematiannya. Wow, mereka gak mengerti apa yang mereka katakan adik-adik. Mereka begitu yakin dengan kebenciannya mereka. Mereka begitu yakin dengan apa yang mereka minta. Sekalipun Yesus gak bersalah. Tapi karena Pilatus tadi juga dia merasa galau antara melakukan hal yang benar atau mengikuti permintaan orang banyak. Dia ingin menyenangkan hati semua orang. Orang banyak. Maka akhirnya apa yang Pilatus lakukan? Dia membebaskan siapa? Betul sekali, membebaskan Barabas. Lalu menyerahkan Yesus kepada tentara untuk dicambuk dan disalibkan. Dicambuk itu sangat sakit adik-adik. Adik-adik aja ya. Siapa yang pernah kena pisau, kena silet, sakit ya. Ini dicambuk dengan sengaja, dipukulkan kepadanya adik-adik, bahkan badannya bisa robek. Bukan bisa, dan robek badannya. Dagingnya terkelupas. Adik-adik, bukankah kita seringkali seperti Pilatus? Kita lebih mengasihi diri kita sendiri. Kadang Kak Ariska juga masih begitu. Kita menyayangi diri kita sendiri. Kita tahu firman Allah berkata untuk kita melakukan sesuatu yang benar. Tapi kita seringkali mau enaknya. Mau ujian, harusnya kita belajar. Tapi kita milih untuk mencontek. Atau mungkin firman Tuhan berkata hormatilah ayah dan ibumu, hormatilah orang tuamu. Tapi ada saatnya adik-adik membantah orang tua. Bahkan marah sama orang tua. Tahukah adik-adik, orang tua kalian sangat sayang sama kalian. Atau mungkin kalian, ada firman Tuhan berkata, kasihlah sesamamu manusia, kasihlah temanmu. Tapi kita lebih senang kalau untuk membuli teman kita. Untuk mengganggu teman kita. Bahkan teman kita sampai nangis. Siapa yang pernah? Kak Rizka dulu juga pernah. Atau mungkin adik-adik pernah mengerjain guru kalian. Kak Rizka dulu juga pernah adik-adik. Tapi Kak Rizka bertobat. Semua karena Yesus. Apapun yang kita lakukan untuk kita bisa melakukan suatu hal yang benar. Kita butuh Yesus. Karena secara manusia kita ini seringkali seperti Pilatus. Bahkan kita ini seperti Barabas, orang yang berdosa. Karena itu kita butuh Yesus. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang mau berkorban, yang mau mati untuk kita. Orang banyak menghendaki Yesus dibunuh. Itu adalah jahat, dosa. Benar. Mereka ingin Yesus disalibkan. Sakit sekali, menyakitkan disalibkan. Kita, tadi Kak Rizka juga bilang, kita ini orang berdosa. Meskipun kenyataannya kita nggak ada di zaman itu. Kita nggak ada di sana berteriak, salibkan dia. Kita nggak sama-sama mendukung untuk membunuh Yesus, salibkan. Enggak. Tapi kita ini juga orang berdosa. Kita seringkali nggak mengasihi Allah. Kayak tadi Kak Rizka cerita. Kita lebih sering melakukan hal-hal yang membuat kita enak. Bahkan walaupun itu jelas-jelas salah. Kita lebih mengasihi diri kita sendiri. Adik-adik, Allah membenci dosa. Benar ya? Benar kan ya? Ya. Karena apa? Dosa itu memisahkan kita dari Allah.
Karena Allah sangat mengasihi kita, orang yang berdosa ini, orang yang gak mengasihi dia, karena itu dia mengirimkan Yesus, anaknya, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Karena apa? Allah ingin kita ini bersama dengannya, bisa bersekutu, bisa dekat dengan Allah. Hal itu tidak akan bisa terjadi kalau dosa itu masih ada. Tapi karena Yesus mati untuk kita, menebus kita dari dosa. Sehingga kita bisa melakukan hal yang benar. Kita bisa mengasihi Allah. Kita bisa mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan tiba-tiba, aku pengen mengasihi Allah. Bukan adik-adik, kita ini gak mampu. Kita sama sekali gak punya kemampuan untuk mengasihi Allah. Benar ya adik-adik ya? Kak Rizka juga merasa begitu. Sekali lagi, Allah benci dosa. Karena itu dia butuh seseorang yaitu Yesus. Untuk menanggung hukuman, menanggung dosa-dosa. Dan orang itu haruslah orang yang kudus. Gak pernah melakukan kesalahan satu kali pun. Gak pernah berbuat dosa sedikit pun. Siapa namanya? Yesus. Benar sekali. Wow. Ini adalah hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yesus harus menderita sehingga dia bisa melunasi hukuman atas dosa bagi semua orang yang percaya kepadanya, bagi umatnya. Sehingga kita bisa datang dengan leluasa, kita bisa datang kepada Allah. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Engkau mau menderita agar kami menjadi anak-anak Allah. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu mengasihi dan menghormati Engkau. Terima kasih Yesus atas pengorbanan-Mu untuk setiap kami. Biarlah firman yang tadi sudah kami baca, firman yang sudah kami dengar. Kebenaran yang kami terima Tuhan Yesus. Sejak kami masih muda, sejak kami masih anak-anak, itu membantu kami Tuhan. Untuk kami semakin percaya kepadamu, iman kami bertumbuh. Kami memiliki pengenalan yang benar akan Yesus, Tuhan kami. Karena Engkau mati Yesus, kami saat ini bisa datang kapanpun, dimanapun. Ini hal yang luar biasa. Karya terbesar dalam kehidupan kami, berkat terbesar dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, adalah Engkau mati, menebus kami Tuhan. Bantu kami, untuk kami melakukan setiap firman-Mu. Karena kami manusia, kami gak mampu Tuhan. Kami anak-anak-Mu, Engkau mengasihi kami, Engkau akan selalu menuntun setiap kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Nah adik-adik, masih ingat ayat hafalannya ya? Ini adalah minggu keempat di bulan April. Jadi ini adalah minggu terakhir di bulan ini. Jadi ini adalah ayat hafalan terakhir di bulan ini. Oke? Yuk. Masih ingat? Di mana? Oke benar. Yakobus 3 ayat 16. Di bahasa Inggrisnya adalah James 3:16. Oke, 16. Yuk kita mulai hafal di bahasa Indonesia dulu ya. Pasti adik-adik sudah hafal, Kak Rizka yakin karena waktu kita beribadah bersama, Kak Rizka dalam waktu 2 minggu, 3 minggu melihat adik-adik pasti bisa hafal. Apalagi adik-adik berada di rumah, kalian pasti bisa menghafal dengan sangat cepat. Yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. Yakobus 3 ayat 16. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Lagi ya. Yakobus 3 ayat 16. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di sana ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Oke, bahasa Inggrisnya. 1, 2, 3. James 3:16. For where you are have envy and selfish ambition,
There you find disorder and every evil practice. Lagi ya, once again ya. James 3 verse 16. For where you are have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Nah, adik-adik, ayat hafal ini kan berkata di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan perbuatan jahat. Seperti firman Tuhan hari ini. Karena ada kepentingan, di mana ada iri hati, karena itu di situ akan ada perbuatan jahat dan kekacauan. Mari kita minta sama Tuhan Yesus untuk mengubahkan hati kita. Supaya kita bisa melakukan hal yang benar. Kita gak perlu bimbang untuk melakukan hal yang benar. Karena Yesus yang memimpin kita. Memimpin adik-adik, memimpin Kak Rizka juga. Dan memimpin umatnya, memimpin anak-anak semuanya. Nah oke, adik-adik jangan lupa kita akan ibadah online lagi minggu depan. Stay safe and stay healthy ya. Bye-bye.